sebagai rescuer kucing dan anjing, tapi mayoritas kucing. Saat ini saya mempunyai 60 kucing dan 6 anjing. 60 kucing ini tidak hanya yang di dalam rumah saya, tapi juga termasuk kucing yang datang dan pergi. Mereka rutin datang, sehari itu bisa 3 sampai 4 kali. Dan mereka tahu kalau pada saat waktu makan mereka pasti akan datang. Sejak kapan saya menjadi animal rescuer? Sebenarnya sih saya tidak tahu ya tepatnya kapan. Cuma sejak kecil memang saya sudah mencintai binatang. Almarhum bapak saya itu suka tiba-tiba pulang ke rumah bawa kucing yang sakit yang ditemukan di jalan, atau musang, bahkan kera pun kita pernah. Jadi memang sejak kecil saya sudah terbiasa untuk membantu kucing-kucing yang terlantar. Terus mulai menjadi fokus mengurusnya itu sejak tahun 99, karena semakin banyak saya lihat kucing yang terlantar di jalan dalam keadaan sakit. Biasanya yang saya bawa pulang untuk saya obati itu yang memang sakit. Kalau yang tidak sakit biasanya saya sekedar kasih makan di jalan. Jadi saya kemana-mana selalu bawa makanan untuk mereka. Teman-teman yang ingin memelihara binatang sebenarnya nggak susah kok. Karena kadang-kadang orang cuma bilang, pelihara begitu kan buang-buang uang, ngapain? Atau buat apa sih harus melihara dengan yang spesial? Biarin aja, toh mereka juga kan sudah biasa dengan makanan apa adanya. Jadi tips untuk saya buat yang ingin merawat binatang, kenapa harus makanan khusus, kemudian juga pemeliharaan yang lain-lainnya juga khusus, karena kalau sakit itu biayanya lebih mahal. Itu satu, udah pasti biaya akan lebih mahal. Kedua, kasihan binatangnya. Dia kalau sakit cepat sembuh, tapi kalau memerlukan waktu lama, tentu binatangnya tersiksa. Ketiga, yang terburuknya adalah kita bisa kehilangan binatang kesayangan kita. Jadi memang perlu sekali perawatan rutin seperti vaksin, obat anti parasit, kemudian makanan juga yang bergizi, kemudian juga untuk tempat pup pakai yang khusus. Untuk pup juga kita pakai bagusnya media khusus, karena untuk mencegah menempel ke bulu kemudian dijilat. Untuk jangka pendek mungkin tidak ada efek, tapi untuk jangka panjang sudah pasti akan ada efek, entah menjadi penyakit atau juga bulunya bau. Jadi kita kalau megang juga akhirnya tangan kita juga bau. Selama itu dulu saya pertama memakai pasir kucing, karena saya pikir dengan jumlah kucing saya yang banyak, dengan pakai pasir kucing itu lebih murah karena bisa dicuci kemudian dijemur dipakai lagi, jadi bisa lebih hemat lah ya gitu. Lama kelamaan dengan jumlahnya semakin banyak ternyata nggak hemat juga. Kemudian saya mulai beralih ke pasir gumpal. Pasir gumpal ini awalnya enak karena memang lebih irit, nggak repot, kita nggak capek, tinggal dibuang aja yang gumpalannya. Cuma saya punya masalah baru. Setiap dipegang bulunya itu terasa debu-debunya dari si pasir gumpal wangi itu. Akhirnya saya coba cari yang lain. Ketemulah namanya wood pellet. Nah, pilihan saya jatuh ke Easy Life karena memang saya lihat di marketplace dia termasuk murah. Akhirnya saya mencoba. Nah, selama itu saya membeli lewat marketplace. Sampai suatu ketika saya bertemu dengan dokter yang sering membantu saya untuk memvaksin kucing-kucing saya. Nah, beliau lihat tumpukan Easy Life.
Kemudian beliau bilang, oh ibu pakai ini. Sudah lama, ya lumayan, saya bilang. Nanti saya perkenalkan ya sama ownernya. Siapa dulu, memang tipsnya adalah perawatan mungkin tidak harus yang mahal, tapi juga jangan hanya memikirkan yang murah, tapi carilah yang murah tapi memang benar bergizi. Karena gizi terpenuhi juga otomatis tidak mudah kena flu. Anak kucing itu paling gampang kena flu. Begitu perubahan cuaca sedikit otomatis kena flu. Terparahnya kalau sampai kena virus. Kadang-kadang virus itu yang jadi mematikan mereka. Jadi memang untuk makanan juga tolong saya sarankan pilihlah yang memang bergizi. Tidak sekedar melihat dari harga. Kemudian tips yang lain adalah sering ajak ngobrol mereka, karena dengan mengajak ngobrol mereka akan merasa happy. Jadi kalau orang mungkin merasa dimanusiakan, tapi kalau binatang mungkin merasa dibinatangkan juga nggak mungkin ya. Jadi maksud saya mereka jadi merasa memang dibutuhkan, menjadi teman gitu. Dengan mereka merasa happy, otomatis juga tidak akan mudah sakit. Buat teman-teman yang memang tidak suka binatang itu memang tidak salah. Karena memang tidak bisa memaksakan semua orang akan punya kesukaan yang sama dengan kita. Cuma alangkah baiknya, walaupun tidak suka, tapi tidak menyiksa. Gitu. Bantuannya tidak harus mengadop. Bantuan dengan tidak menyiksa aja itu sudah luar biasa. Itu saja sih pesan dari saya bagi teman-teman yang tidak menyukai binatang. Memelihara 60 kucing itu sudah pasti setiap bulan pengeluaran untuk mereka saja itu sudah luar biasa. Jujur untuk pengeluaran mereka bulanan lebih banyak daripada pengeluaran kami, karena kami hanya berempat. Bagaimana cara kami untuk bisa memberikan mereka kehidupan yang baik? Kebetulan saya dan anak-anak punya usaha Bags and Shoes Spa, namanya Mamit's Laundry. Kami usaha ini sudah berdiri dari tahun 2012. Jadi sekarang sudah berjalan, Desember nanti 8 tahun. Awalnya kami usaha itu hanya di rumah, sampai 5 tahun hanya bekerja di rumah. Kemudian akhirnya kami punya outlet. Kami juga memperdalam dari Bags and Shoes Spa itu tidak hanya sekedar mencuci, tidak. Kami juga memperdalam teknik pengecetan tas yang baik. Bagaimana tas itu kalau dicat tidak kaku, benangnya pun bisa masih cantik, tidak tertumpuk cat. Kemudian kami juga punya macam-macam warna, sehingga pada saat membuat warna itu bisa mendekati aslinya. Juga kami menspesialisasikan juga belajar treatment cowhide, membersihkan kulit-kulit tas Louis Vuitton. Mana cara mencat tas-tas brand Eropa supaya kulitnya itu tidak berubah karakternya. Juga mencat tas-tas yang kulit piton. Kulit piton itu kan kulitnya warnanya beragam. Jadi kita belajar teknik itu supaya pada saat mencat hasilnya masih bisa mengikuti pitonnya, motif piton. Juga tas Epi Leather LV. Tas Epi Leather LV itu kan warnanya terlihat 2 warna. Saya juga memperdalam teknik pengecetan itu sehingga pada saat dicat tidak menjadi 1 warna, tapi tetap 2 warna. Buat teman-teman kalau yang ingin mencoba atau punya tas atau sepatu bermasalah, silahkan bisa hubungi saya, bisa melihat di Instagram saya, Instagram Mamit's Laundry. Di sana banyak sekali contoh-contoh dari hasil kerja Mamit's Laundry. Terima kasih.